Selamat sore semuanya. Wah, tadi kayaknya menarik banget ya pembahasannya. Bagaimana sih secara customer experience journey-nya, terus kemudian bagaimana sih feedback dari sisi customer itu terkait dengan pelayanan yang udah diberikan oleh teman-teman kepada si customer ini sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan berkaca terkait dengan penilaian, kayaknya nggak cuman seberapa cepat teman-teman bisa merespons gitu ya, tapi seberapa bagus juga nih kualitas dari respons yang diberikan oleh teman-teman. Nah, kalau misalkan respons yang diberikan oleh teman-teman ini asalnya mungkin dari sisi agent, saya rasa mungkin kualitasnya pasti cukup baik gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi nih kalau misalkan gitu ya, respons itu kita bisa dukung dengan bantuan yang namanya automatization message nih, teman-teman. Nah, automatization message ini sebenarnya kita bisa terapkan di mana aja. Di mana aja sebenarnya kita bisa terapkan, mulai dari WhatsApp, kemudian mulai dari sosial media, mulai dari email dan lain-lain, itu sebenarnya kita bisa terapkan nih, teman-teman. Nah, mulai dari situ kita bisa naikkan nih lagi kualitasnya. Dengan cara apa? Kita bisa bantu dengan yang namanya generative AI chatbot nih, teman-teman. Karena memang dari sisi kualitas, kalau misalkan kita sudah tanamkan beberapa knowledge di dalamnya, kemudian kita bisa secara cepat memberikan respons, kemudian kita juga bisa memberikan informasi secara detail mungkin gitu ya, pasti customer akan sangat happy banget. Nah, ini yang nanti kita bisa tarik nih secara emotional experience-nya atau yang berkaitan dengan customer satisfaction. Nanti pastikan dari sisi customer itu dia akan bisa memberikan feedback. Oh, ternyata saya cukup puas kok, walaupun memang hanya dijawab oleh si AI-nya atau si chatbot-nya, saya cukup puas karena itu tadi, selain dia bisa memberikan respons yang begitu cepat, dia juga bisa memberikan kualitas dari respons itu sendiri, gitu. Nah, balik lagi nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen tahu gitu ya, seberapa siap atau ready gitu ya perusahaan yang saat ini teman-teman naungi untuk bisa mengimplementasikan atau siap untuk mengimplementasikan AI, jangan lupa nanti dibantu scan aja barcode yang muncul di setiap sesi bersama Pak Yanuar gitu ya. Nanti boleh dibantu scan, kemudian diisi beberapa poin-poinnya, nanti akan ketahuan tuh skornya bahwa perusahaan teman-teman itu udah ready belum sih untuk menerapkan CAI itu sendiri. Gitu. Oke, boleh Pak Frans dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Ferosa untuk penjelasannya. Oke, tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana readiness-nya satu perusahaan untuk menggunakan AI. Pak Yanuar, ada pertanyaan pertama nih dari Bu Astaria sebelum nanti kita ke Pak Alwi ya. Customer journey mapping ini Pak, idealnya itu harus direview, diupdate dalam kurun waktu berapa lama nih Pak? Ada waktunya nggak kira-kira Pak? Dalam setiap kapan? Iya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Astaria ya. Ya, customer journey mapping itu ada dua sih, kalau menurut saya sih. Satu by plan, dua by accident ya. By plan itu at least ya, selambat-lambatnya per semester ya, Bu. Karena apa? Karena dalam satu semester itu tentunya kita bisa banyak dapat masukan atau review dari sisi perspektif customer kan. Dari mana? Dari voice of customer yang kita coba ukur, dari komplain yang masuk, ya, atau dari feedback employee-nya kita terhadap proses ya kan ya. Jadi kalau tidak direview, takutnya di tahun itu kita terlambat melakukan inovasi, ya, padahal berdampak ke pertumbuhan bisnis. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih idealnya semesteran dilakukan review. Terlepas hasilnya ada yang diperbaiki atau diimprove atau ternyata masih fine-fine aja gitu customer journey mapping-nya. Atau secara general masih oke. Tidak perlu ngerubah journey secara keseluruhan, tapi yang harus dilakukan penyesuaian misalkan ke program-program teknikalnya aja gitu. Itu oke ya, Bu. Yang kedua tadi by accident ya. By accident itu bisa jadi kita nemuin satu case yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata terjadi ya. Dan ternyata kritikal, ngehit ke bisnisnya. Ya mau tidak mau kan kita harus melakukan perubahan
harus ada yang kita update, harus ada yang diperbaiki. Jadi sekalian aja dirubah gitu customer journey-nya. Gitu ya Bu Astria ya. Jadi cek aja di dua sisinya itu. Oke, thank you Pak Yanuar. Jadi tadi ada by plan dan juga by accident. Tadi Pak Yanuar juga sebutkan ada yang nggak harus menunggu waktu periodik, tapi kita wajib diupdate. Kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, misalnya tadi mungkin kalau saya buat contohnya, churn rate-nya tiba-tiba naik atau komplain meningkat signifikan atau Yes. conversion rate-nya drop gitu ya. Iya. Atau misalnya ada kalau di multifinance ya berdasarkan background saya ada perubahan besar berdasarkan regulasi pemerintah. Jadi kan mau nggak mau kita harus transformasi melalui customer journey-nya. Itu mungkin tambahannya. Bu Astaria udah jelas ya Bu? Dicat dulu kali ya. Yang dicat dulu Aja Pak dulu Yanuar. berarti boleh. Nah, mungkin saya terlewat katanya berkaitan dengan customer yang loyal bukan customer yang puas. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa membangun customer yang loyal? Oh, episode yang sebelumnya Pak Yanuar. Kita balik ke Membangun konteksnya customer dulu loyal. berarti Mas Frans ya. Ya. Hutan ini namanya kan Xiaomi. Oh Kita iya butuh iya. tahu nih namanya ya. Mohon maaf Bapak atau Ibu siapa boleh? Biar Boleh lebih ini enggak ya? ikrip ya. Tapi kita balik ke konteksnya dulu. Ini konteksnya adalah bisnis yang kita cari profitabilitas ya. Jadi kita kesampingkan konteks bisnis yang sifatnya apa ya namanya ya Mas Frans ya. Contohnya kayak PLN gitu ya. Itu kan apa monopoli ya nama istilahnya. Monopoli. Itu loyal nggak loyal kita butuh nggak mau kan. Atau konteks pesawat gitu yang walaupun servisnya buruk tapi hanya dia yang punya rute penerbangan ke situ ya kan. Tidak ada pilihan lain, kita keluarin dari konteks itu ya. Jadi kalau dari pertanyaannya ini, kita kan ingin membangun customer loyal ya. Makanya salah satu fase yang harus kita lewatin adalah setelah beli, kita perlu mastiin mereka puas dengan produk kita. Sama yang kedua, pastiin kita care secara proaktif ke mereka gitu. Karena kalau tanpa itu, nanti kita hanya depend on dari produk dan price aja gitu. Ya. Kalau produknya bagus sih, tanpa ada itu ya udah orang bisa aja beli ya kan ya Mas Frans ya. Tapi kalau misalkan produknya sama gitu dengan kompetitor, feature harga gitu kan yang nggak terlalu signifikan, berarti kita harus berbeda di kemarin tuh service. Kalau udah servisnya sama aja, kita harus beda di experience. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan, gambar lagi di customer journey mapping-nya, di usage dan after sales service-nya. Ya, dua itu sih menurut saya sangat kritikal. Mungkin tambahan Mas Pran dan teman-teman, hari ini memang agak lebih banyak teori dan general ya, karena sifatnya knowledge ya. Mungkin kalau ada saran dan ketertarikan buat teman-teman, biar lebih detail sih perlu ada workshop offline ya, gitu. Biar lebih bisa explore dan bisa gambar dan diskusi ya untuk menyusun customer journey mapping. Tapi nanti kalau ada yang setuju, kita share di grup. Kalau ada yang setuju ya, nanti kita coba bikin bareng-bareng gitu ya. Sepertinya seru ya, kalau kita onsite atau offline langsung. Ya, gitu jadi bisa sambil diskusi ya, Mas Frans ya, dan Benar, sambil praktek siap. gitu. Siap.